Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Fitri Purwaning Tias Mkom selaku dosen pengampu mata kuliah IAS Application Project. Perkenalkan, nama saya Deki Cancer, nomor induk mahasiswa 211411027P. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas UAS dari proposal yang telah kami buat dengan judul Mycroft Cookies. Pertama, pada profil usaha dan deskripsi produk. Gambaran umum rencana usaha. Bisnis makanan kuliner merupakan salah satu bisnis yang sekarang ini berkembang pesat dan memiliki potensi berkembang yang cukup besar. Banyak pelaku usaha yang meraup untung dari usaha kuliner kekinian ini. Salah satu makanan yang saat ini banyak dibicarakan di media sosial adalah cemilan kroffel. Perpaduan rasanya yang renyah sekaligus lembut membuat banyak orang yang meminati cemilan ini. Nama kroffel sendiri merupakan gabungan dari dua jenis makanan, yakni croissant dan waffle. Keunikannya, cemilan ini rasanya gurih dan manis. Biasanya kroffel dimakan dengan lelehan butter, sirup maple, buah segar atau saus coklat. Memadukan rasa yang gurih, kroffel yang dibuat lebih tipis dari ukuran biasa dan lebih crunchy. Memang belum banyak yang tahu dan berani untuk explore dan melakukan inovasi produk yang telah kami buat ini. Dari sana timbullah potensi untuk menginovasikan makanan atau cemilan yang bernama Mycroft Cookies ini, karena umumnya masyarakat khususnya di Kota Palembang ini akan mencari tahu jenis makanan yang baru. Mereka akan penasaran dengan makanan atau cemilan yang baru, dan dikarenakan produk ini tidak banyak dijual, maka potensi atau peluang untuk memajukan produk ini akan lebih tinggi. Pada rencana pengembangan usaha 1 tahun ke depan, rencana tempat pengembangan usaha. Saat ini tempat usaha dan produksi dari Mycroft Cookies berada di rumah founder atau pemilik, adalah salah satu dari anggota kami di Jalan Pendidikan Komplek Townhouse, daerah Jakabaring, Sumatera Selatan. Pengembangan usaha baru sebatas keinginan untuk memiliki tempat usaha yang lebih luas sehingga para pembeli dapat duduk dan menikmati Mycroft Cookies di tempat yang nyaman seperti di kafe. Jadi sekarang masih di rumah, dan harapannya kedepannya akan ada tempat sendiri di mana konsumen akan datang langsung dan menikmati langsung di tempat mereka pesan, tidak hanya memesan melalui online dan menikmatinya di rumah. Untuk rencana program peningkatan kualitas produk, rencananya peningkatan seperti produksi, varian dari makanan ini akan diperbanyak, jadi toppingnya dan jenis-jenisnya, rasanya juga untuk variannya ditingkatkan lagi. Masih di rencana pengembangan 1 tahun, rencana perluasan pasar. Pemasaran percobaan Mycroft Cookies ini dimulai dengan kelompok bisnis ketika mengikuti bisnis expo, tepatnya pada tanggal 14 Januari 2022 di Universitas Bina Dharma, dan melakukan cara pemasaran secara online melalui Facebook dan sebagainya. Rencana promosi pemasaran produk gencar dilakukan adalah dengan membeli 3 lalu mendapatkan sampel gratis. Jadi ini pemasarannya untuk marketingnya, ketika konsumen membeli 3 pouch Mycroft Cookies ini akan mendapatkan sampel gratis dari varian baru di luar dari ketiga pouch yang mereka beli. Lalu pada rencana pengembangan tenaga kerja, untuk saat ini yang menangani produksi hanya pemilik atau founder yang dibantu dengan 1 orang pegawai. Pengembangan dan pelatihan dirasa perlu untuk mendukung jumlah produksi sehingga pemasaran dapat lebih meluas ke toko oleh-oleh seperti di kawasan pariwisata Kota Palembang. Lalu pemasaran sebelumnya melalui online media sosial, dan direncanakan dari proposal ini harapannya akan ada tempat baru yang lebih luas di tengah kota tentunya, dan akan direncanakan untuk dibuat desain aplikasinya di mana konsumen bisa melakukan registrasi dan pemesanan secara online dan bisa dimonitor langsung oleh adminnya data-data penjualan dan laba rugi. Untuk desain user direncanakan akan ada form registrasi, nama lengkap, email, dan password. Setelah melakukan pendaftaran, maka
konsumen bisa melakukan login lalu melakukan transaksi penjualan dengan memilih menu-menu yang ada dan melakukan order. Di aplikasi tersebut juga user bisa melakukan perubahan data seperti nama, alamat, dan email. Masih di rencana desain aplikasi, ada desain untuk admin. Selain login, admin juga bisa melakukan monitoring rugi laba penjualan. Lalu laporan penjualan bisa dilihat berdasarkan tanggal, total, jumlah produk, jumlah yang sudah dibeli oleh konsumen selama mereka registrasi. Lalu ada data user seperti alamat, tanggal pendaftaran, dan jumlah order. Dari aplikasi tersebut direncanakan untuk UML-nya akan dibuat use case seperti ini. Untuk konsumen bisa melakukan registrasi, login, dan transaksi. Admin bisa melakukan login, melihat laporan penjualan, laba rugi, dan data user yang telah registrasi. Lalu untuk tabelnya berdasarkan dari wireframe dan use case tadi, maka ada 5 tabel: tabel user, menu, admin, laba rugi, dan penjualan. Untuk primary key user, ID user akan masuk ke penjualan. Lalu untuk menu, primary key-nya nomor ID. Nanti data penjualan, admin bisa mengelola tabel penjualan dan rugi laba, dan penjualan juga akan mengirimkan data yang menjadi laporan bulanan laba rugi di aplikasi ini. Untuk data flow diagramnya, diagram konteks, sistem informasi ini akan menampilkan menu makanan, memberikan kode order kepada konsumen karena konsumen telah registrasi, login, dan melakukan order ke sistem informasi. Lalu sistem informasi ini akan mengirimkan laporan penjualan, data konsumen, dan laba rugi untuk diketahui oleh admin. Admin bisa melakukan login, input data makanan, dan melihat data konsumen ke sistem informasi ini. Untuk data flow diagramnya kurang lebih seperti ini. Ada login, registrasi, transaksi penjualan, laporan rugi laba, konsumen melakukan registrasi, login, data register masuk ke tabel user, yang ID user tadi masuk ke transaksi penjualan, data ordernya masuk ke tabel rugi laba, ke sistem informasi rugi laba. Lalu rugi laba ini mengirimkan informasi ke admin. Begitu juga transaksi akan mengirimkan data transaksi ke admin. Admin bisa melakukan login dan data konsumen akan dikirimkan ke admin. Begitu saja untuk proposal yang telah kami buat berjudul Micro Cookies ini. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.